nama saya Irang Putri Rahmani, NIM saya 182201076, kelas B dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Bahasa Indonesia. Sejarah kedudukan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno, yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan juga dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggaraan administrasi negara, seperti contohnya penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, serta ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Dalam ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah. Pertama, cendekia, yang kedua lugas, ketiga jelas, keempat formal, kelima objektif, keenam konsisten, ketujuh bertolak dari gagasan, kedelapan ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah. Pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Kelima, denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau ditulis sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Keenam, beruntun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengembangkan satu ide atau satu pokok bahasaan. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial. Formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa. Yang pertama, ejaan Van Ophusian. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophusian diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai 1972. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Van Ophusian antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang, jadi sajang. Yakin menjadi jakin, saya menjadi saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum menjadi oemoem. Sempurna menjadi seumpurna.
Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta, Jakarta, Raja menjadi Raja, Jalan menjadi Jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar menjadi Patjar, cara menjadi Cara. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Yang pertama, pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD yaitu penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya, kesatuan misalnya. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai suatu kata. Contoh, seperti kata dan daripada, dan jangan misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa Indonesia seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris: akses yang artinya jalan masuk, aktor yang artinya pemeran cerita. Ketiga, kampus artinya perguruan tinggi. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Kerap adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mencakup pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep, fungsi dan ciri-ciri diksi. Fungsi diksi membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi tepat dalam pemakaian kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaringan kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Pertama, makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Yang kedua, makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek yang dilambangkan dengan huruf S dan unsur predikat yang dilambangkan dengan huruf P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek yang dilambangkan dengan huruf O, pelengkap yang dilambangkan dengan pel, dan keterangan yang dilambangkan dengan huruf K. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara: yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan.
Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Keempat, jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragraf, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang kelima, jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang keenam, jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf: 1. Kesatuan makna atau koherensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohesi. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Terakhir, jenis paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf penyeimbang. Yang ketiga, paragraf penutup. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi tentang UAS Bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.